Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Weti Yuningsih. Kali ini saya akan mendokumentasikan bagaimana saya membuat mengisi dokumen pada pengelolaan kinerja ya, pada observasi, pada bagian observasi kinerja, pengelolaan kinerja di platform Merdeka Mengajar. Kita klik pengelolaan kinerja, kemudian kita lihat ya. Nah, sebelah sini ada guru, klik ya. Kemudian diklik sebagai pegawai. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa praktek kinerjanya masih 0% ya. Oke, kita akan klik cek praktik kinerja. Nah, di sini untuk praktik kinerjanya, pelaksanaan praktik kinerja, ini saya memilih indikator aktivitas interaktif. Nah, praktiknya dilihat dari tingkat upaya pembelajaran yang memfasilitasi kolaborasi dan komunikasi antar peserta didik untuk peningkatan efektivitas pembelajaran. Kita cek rubrik observasi. Nah, di sini Bapak Ibu bisa melihat untuk aktivitas interaktif ya, itu ada 3 target perilaku ya, guru yang harus dilaksanakan. Yang pertama adalah targetnya guru memfasilitasi kegiatan pembelajaran yang memberi peran pada semua peserta didik. Nah, perilaku yang dianjurkan itu ada 3. Jadi kita nanti bisa memasukkan ke dalam LKPD atau modul ajar kita. Ini perilaku yang dihindari. Kita cukup menuliskan yang perilaku yang dianjurkan dan tidak usah semua ya, bisa kita pilih 1 di antara 3 ini. Dan targetnya juga kan ada 3 nih. Boleh pilih 1 atau ketiga-tiganya. Jadi yang kedua ini ada guru mengajukan pertanyaan yang menstimulasi proses diskusi dan berpikir kritis. Nah, ini ada perilaku yang dianjurkan. Kemudian yang 3 ini guru memfasilitasi terjadinya diskusi kelompok yang interaktif, kritis, dan inklusif. Nah, kemudian kita klik saya mengerti. Nah, kemudian kita kembali ke pelaksanaan observasi. Di sini gemboknya udah kebuka ya, artinya kita bisa ngisi dan kita klik isi dokumen. Nah, seperti ini. Untuk isi dokumen kita bisa lihat pertanyaan apa perilaku spesifik yang ingin Anda pelajari dan tampilkan pada observasi praktik kinerja. Nah, tadi kan di aktivitas interaktif itu kita bisa melihat ada 3 kan. Nah, apakah 3-tiganya ingin kita tampilkan pada observasi praktik kinerja? Boleh pilih 1, boleh pilih 2, dan boleh pilih ketiganya. Kebetulan saya kan memilih ketiganya ya, jadi di checklist 3-tiganya. Nah, sudah di checklist, maka tinggal ini apa saja upaya yang akan Anda lakukan untuk mempelajari target perilaku di sini ya, tinggal ketik. Kemudian di sini adalah rencana untuk observasi kepala sekolah atau observer. Kemudian jenjangnya, kelasnya ya. Nah, ini catatan yang lain, misalnya jamnya bisa kita tulis, dan ini mengunggah modul ajar RPP atau perangkat asesmen. Nah, jadi kebetulan saya sudah membuat ya, kita bisa ke ini dulu LKPD yang saya buat ya. Kenapa saya pilih LKPD ya, karena ini kan 1 kali pertemuan. Jadi kalau modul ajar itu kan terdiri dari beberapa pertemuan, beberapa LKPD, maka saya ambil aja 1 kali pertemuan, yaitu 1 LKPD. Nah, saya mengambil untuk fase F kelas 11 ya, semester 1, alokasinya adalah 3 JP, materinya adalah mekanisme kerja otot. Kemudian ini tujuan pembelajarannya, sumber pembelajaran, kemudian metode pembelajaran, disarankan diskusi dengan jigsaw karena memang memuat interaktif tadi, interaksi antar peserta didik gitu ya. Nah, langkah pembelajarannya boleh kita, biar jelas ya, kita bagi 2 sebentar ya. Kita kecilkan dulu. Nah, kita bisa melihat yang ini di tadi ya, cek. Nah, cek rubrik. Nah, ini rubriknya. Oke, rubriknya kita biar gampang. Nah, seperti ini. Nah, kita bisa lihat kan kita milih 3-tiganya nih. Jadi yang akan diambil, nah ini di pendahuluan, di sini kan ada
proses apersepsi ya, di mana guru itu mengajukan pertanyaan, menstimulasi proses diskusi gitu ya. Jadi kan observasinya adalah yang kedua ini ya. Nah, kita copy pastekan nih. Ini copy paste ke sini. Ini yang warna merah. Jadi kita taruh di sini, kita tulis ini adalah observasi gitu. Kemudian perilakunya kita pilih karena memang mengingat pelajaran yang lalu, berarti ini guru mengajukan pertanyaan yang mengaitkan konsep yang dipelajari dengan konsep sebelumnya. Nah, ini. Nah, kemudian kita copy pastekan di sini perilaku. Nah, yang warna biru. Nah, seperti itu. Jadi satu udah ya. Oke. Kemudian untuk yang selanjutnya di kegiatan inti nih, kan ini bikin kelompok ya, bikin kelompok, kemudian tiap-tiap kelompok itu dikasih materi kan, maka ini ada observasi untuk guru memfasilitasi kegiatan pembelajaran. Nah, yang ini yang pertama, yang memberi peran pada semua peserta didik. Nah, perilakunya kita bisa pilih yang ini. Guru menyediakan peran dalam kelompok untuk memastikan semua anggota mendapatkan peran. Nah, ini karena memang guru sudah membagi kelompok ya, semua mendapat bagian materi yang berbeda. Kemudian selanjutnya di sini kita ambil untuk observasi guru memfasilitasi terjadinya diskusi. Berarti ini yang keempat, yang masih pertama, memfasilitasi kegiatan pembelajaran yang memberi peran. Nah, tapi perilakunya kita ngambil yang guru memotivasi semua peserta didik untuk berperan aktif dalam proses pembelajaran. Kita tulis di sini. Kemudian juga ngambil yang ketiga, guru memfasilitasi ya terjadinya diskusi kelompok yang interaktif, kritis, dan inklusif. Perilakunya adalah yang guru berkeliling. Nah, ini guru berkeliling kelas untuk memberikan bimbingan pada kelompok dalam berdiskusi. Kita tulis di sini. Kemudian ada observasi untuk guru memfasilitasi ini terjadinya diskusi. Perilakunya adalah guru memotivasi peserta didik untuk menyampaikan pendapat secara terbuka. Jadi ini di bagian dimana semua peserta didik itu diberi kesempatan untuk presentasi gitu. Jadi di sini ada ya, makanya saya menggunakan metode jigsaw, di mana setiap murid pasti akan presentasi, karena presentasinya itu kan dari kelompok ahli, kemudian nanti bercampur kelompok ahli itu, dan nanti akan berpresentasi di dalam kelompok baru atau di dalam kelompok-kelompok kecil. Jadi semua murid itu pasti akan ngomong, pasti akan presentasi gitu. Jadi saya sarankan untuk menggunakan metode diskusi jigsaw gitu. Nah, ini sudah semua ya. Nah, ini LKPD-nya dilengkapi gitu. Di sini ada penutup, kemudian ada asesmen formatif. Ya, ini adalah pertanyaan. Ini asesmen formatifnya saya menggunakan gerak. Ini adalah kunci jawabannya. Kemudian pastinya kalau ada asesmen formatif akan dilengkapi dengan KKTP, kriteria ketuntasan tujuan pembelajaran. Nah, yang saya pakai adalah tipe interval nilai. Nah, ini kita tulis tujuan pembelajarannya apa. Kemudian ini adalah interval nilainya. Jadi LKPD-nya sudah lengkap ya, sampai ke asesmen formatif dan asesmen formatif dan KKTP. Nah, kemudian kita bisa lihat di sini ya. Nah, di sini di bagian yang pengelolaan kinerja kan, di sini apa saja upaya yang akan Anda lakukan untuk mempelajari target perilaku. Nah, ini. Jadi ini bisa kita tulis ya, target perilakunya apa gitu. Jadi yang dilakukan, jadi perilakunya, bukan yang observasinya, tapi perilakunya kita bisa kopikan di sini. Jadi yang pertama ini, yang pertama kan ini ya. Nah, kita bisa kopikan satu, kemudian yang kedua ya, yang kedua berarti yang biru-biru aja yang kita copy ya. Nah, ini maaf dari guru ya. Nah, ini guru memotivasi
kedua. Kemudian yang ketiga, kita klik aja yang ini tadi memotivasi, berarti yang ini ya, guru berkeliling. Nah, copy, kemudian kita pastekan di sini pada jadi ini hanya sampai 250 gitu ya. Jadi bisa kita singkat. Ya, bisa kita singkat, padahal ada satu lagi ya. Kita bisa singkat, guru menyediakan peran dalam kelompok berkeliling sama memotivasi peserta didik untuk menyampaikan pendapat. Oke, berarti ini menyediakan peran dalam kelompok aja. Nah, terus guru memotivasi untuk berperan aktif dalam proses pembelajaran, berkeliling. Oke. Kita lihat dipastikan untuk guru menyampaikan, ini aja kita ganti murid ya, murid untuk menyampaikan pendapat. Nah, sudah cukup 248. Oke, ini sudah cukup ya. Nah, sudah. Kalau sudah berarti kita cek untuk jadwal. Kita lihat jadwal pelajaran ya. KBM kita. Saya akan perkirakan kelas 11 kan ini di hari Kamis ya, tanggal 26 September 2024. Kemudian ini udah. Kemudian jenjangnya adalah SMA, kelasnya 11. Mata pelajaran biologi. Nah, biologi. Kemudian jamnya adalah jam 9.10 sampai jam 11 WIB. Nah, gitu. Kemudian unggah dokumen kan. Tadi yang LKPD itu sudah dibuat dalam bentuk PDF ya. Jadi kita unggah. Nah, unggah dokumen atau bisa ngambil bukti karya di PMM kita. Saya unggah dokumen, klik, kemudian saya lihat untuk ini LKPD mekanisme otot PMM, kemudian open. Nah, sudah. Oke, kita bisa cek dan dicek. Nah, ini sudah ada kan ya yang tadi saya tulis dalam bentuk PDF. Oke, silang ini udah ada. Kemudian kalau misalnya sudah pasti ya, biasanya dikonfirmasi dulu dengan kepala sekolah gitu. Jadi kalau sudah pasti maka kita bisa klik kumpulkan gitu. Tapi kalau belum, kita bisa klik simpan draft gitu. Jadi karena kebetulan belum ada jadwal observasi ya, mohon maaf, belum ada jadwal observasi dari sekolah, jadi saya akan klik simpan draft. Tapi kalau Bapak Ibu sudah pasti, maka silakan klik kumpulkan. Kenapa? Karena memang menunggu ini ya, tanggal untuk diobservasi itu jadwalnya kapan, karena kan bergantian seperti itu. Jadi saya klik simpan draft. Oke, simpan dan keluar. Nah ya, jadi ini nanti tinggal diklik lanjutkan untuk kalau sudah keluar jadwal observasinya. Nah, demikian tadi pemaparan saya bagaimana saya mengupload dokumen pada praktik kinerja, pengelolaan kinerja
dengan indikator pilihan adalah aktivitas interaktif pada platform Merdeka Mengajar. Mudah-mudahan bermanfaat dan dapat menginspirasi. Terima kasih, tetap semangat. Saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.